3, 2, 1, go. Pertanyaan pertama. Bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut pendapat narasumber, dari skala 10 sampai 100 sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Menurut saya kerukunan di Indonesia ini termasuk sudah berjalan dengan baik. Menurut saya dalam skala 10 sampai 100 kita berada di fase 75%. Kenapa? Karena di sebagian daerah masih terdapat orang yang mendiskriminasi agama Kristen seperti Katolik atau Kristen. Jadi dia merasa terhibur sendiri. Tapi di negara yang banyak agama dan suku budaya ini sudah cukup baik untuk menjalankan slogan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Pemandangan saya memang umat Kristenan ini kan dikenal sangat harmonis dan sangat toleransi, meskipun ya umat Kristen ini kan terlalu banyak sekali tantangan, meskipun banyak rintangan, tapi kekristenan itu tidak merupakan namanya suatu namanya toleransi. Kalau kita dari perhatikan memang itu ada skala dari 10 dari 100, dan kekristenan itu masih diberi toleransi itu dari 75 sampai 80 itu menurut agama sebelah. Dan saya yakin memang kekristenan itu memang sangat dikenal harmonis, bukan hanya saja harmonis, tetapi dikenal saling toleransi dan saling menghargai sesama agama yang berbeda. Saya kerukunan yang ada di Indonesia saat ini sudah cukup baik. Jika harus diskalakan dari 10 sampai 100, saya bisa menjawab yaitu sekitar 75. Saya itu udah akan cukup baik dengan adanya keberagaman di Indonesia, terutama untuk agama saya sendiri yaitu Islam. Menurut saya hubungan terjalin dengan saling menghormati dan juga toleransi. Baik, menurut saya kerukunan di Indonesia saat ini masih belum ideal, di mana masih terjadi banyak rasisme terhadap minoritas di Indonesia, seperti beberapa contoh penolakan untuk pembangunan rumah ibadah untuk kaum minoritas. Jadi untuk dari skala 10 sampai 100 saya mungkin akan memberikan skor 50. Lalu untuk kerukunan khususnya di agama saya sendiri, di mana saya beragama Buddha, kerukunan di agama Buddha cukup baik ya, saya bisa bilang begitu, karena di agama Buddha diajarkan untuk kerukunan antar beragama, walaupun lintas agama. Kita juga mengajarkan cinta kasih untuk semua makhluk hidup, tidak memandang agama apapun yang dipercaya. Seluruh Indonesia saya kira cukup bagus ya. Bagus. Dari skala 10 sampai 100 sudah dihitung berapa kerukunan antar agama di Indonesia tercapai? Paling tinggi angka paling tinggi itu 10 ya, angka terpilih 10. Angka paling terpilih tadi 100 ya. Pertanyaan kedua. Dalam ajaran agama narasumber, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Menurut ajaran agama kita selalu diajarkan mengenai semua yang ada di Alkitab, yaitu belajar mengasihi sesama. Jadi di agama Katolik kita mengikuti ajaran Yesus Kristus, di mana di agama Kristen ini kita dilarang untuk membenci, mengutamakan politik dalam keagamaan, dan juga melarang kekerasan. Kekristenan memang Alkitab ada menjelaskan bahwa tentang kasih terhadap sesama manusia, mungkin yang sesama agama ataupun yang berbeda agama. Misalnya kekristenan itu diajarkan di dalam Yesus mengatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan di dalam Alkitab pun Paulus mengutamakan kasih itu sebagai buah roh yang pertama, yang paling awal. Ini artinya kita diajarkan sebagai orang Kristen itu saling menghargai, saling percaya diri, dan saling toleransi meskipun yang mungkin berbeda dari kita. Dalam ajaran agama Islam, kami diajarkan untuk saling menghormati, saling toleransi, dan juga untuk tidak membeda-bedakan. Jadi dalam Islam juga tidak boleh memaksakan agama ataupun kepercayaan. Dalam agama saya, kerukunan antar umat beragama itu diajarkan dalam berbagai hal ya. Salah satu contohnya mungkin yang bisa saya diajarkan yaitu adanya cinta kasih. Agama komunitas agama lain ya cukup harmonis. Pertanyaan ketiga. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Cara menciptakan kerukunan di lingkungan yang heterogen. Di lingkungan kita yang terlalu banyak
dibedakan seperti agama, suku, budaya, dan bahasa. Seperti cara paling tepat untuk membangun kerukunan itu adalah dengan memberikan pendidikan yang tepat di usia ini supaya anak dari kecil sampai dewasa tetap menjunjung tinggi apa itu namanya keberagaman. Itu cara lengkap agama Kristen, Islam atau Katolik, mereka harus itu. Jadi pentingnya pendidikan dan ini itu yang paling utama. Dan lingkungan juga termasuk. Lingkungan yang baik akan membuat hubungan kita. Yang pertama itu kita harus saling menghormati keyakinan, misalnya ada suara azan ya kita menghormati, kita menghargai. Kemudian yang kedua, kita harus menghindari namanya satu sikap fanatisme yang berlebihan, misalnya menghina ataupun menghina agama yang lain, itu yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita harus bisa membangun komunikasi antar umat beragama yang mungkin berbeda dari kita. Ini yang pentingnya ketika kita membangun komunikasi itu artinya kita saling rukun, kita saling bergandeng tangan, saling bercakap atau saling berkomunikasi. Kemudian yang paling utama kita itu adalah kita harus mendapatkan kasih, kita harus saling berbagi kepada sesama kita mungkin berbeda dari kita. Itu sih kira-kira. Menurut saya cara menciptakan suasana yang harmonis antar masyarakat yaitu dengan saling tolong, terus berkomunikasi dengan cara yang baik, seperti tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Nah, untuk menciptakan hubungan masyarakat yang rukun dan beragama, bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial tanpa menggunakan agama. Jadi kita bisa melakukan dialog serta berpartisipasi dalam kegiatan agama yang lain. Lewat acara-acara diundang untuk masyarakat. Misalkan di sini untuk ya pas dia kan kalau di sini ramenya pas ulang tahun. Jadi kalau pas ulang tahun itu yang berbagai tokoh masyarakat kita ini pokoknya rame-rame lah gitu. Pertanyaan keempat, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Cara setiap agama untuk rukun atau menjaga kerukunan di dunia ini, di Indonesia ini, menjaga kerukunan itu adalah itu memberikan pendidikan yang benar untuk setiap anak, itu mempelajari agamanya sendiri dan diawasi orang tua dan pihak agama, misalnya ustadz, pendeta, atau biku. Mereka harus belajar di situ. Lalu membiarkan setiap agama belajar agama dengan sendiri. Begitu mereka paham agama mereka sendiri dan menekun itu mungkin kerukunan di Indonesia bakal kecil. Lalu yang ketiga itu membiarkan setiap agama beribadah dan mengikuti ajaran agama ini sesuai dengan yang ada, di mana tidak ada yang merasa paling benar. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki keberagaman budaya dan suku. Oleh karena itu, kita harus bisa toleransi dan menghargai perbedaan yang ada. Serta kita harus bisa hidup berdampingan dengan damai dan saling tolong-menolong, karena kerukunan dapat terwujud apabila setiap umat dapat hidup dengan berdampingan dan juga saling menghargai perbedaan yang ada. Yang pertama itu kita harus saling menghormati keyakinan, kita harus saling menghormati ketika ada umat beragama yang beribadah, kita ya menghormati. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita harus tidak memaksakan keyakinan dari seseorang. Misalnya kita udah punya keyakinan menurut agama kita, ya kita jangan memaksakan supaya ketika itu tidak namanya terpecah belah. Kemudian yang ketiga, kita harus menghargai perbedaan. Meskipun ada perbedaan dan kita harus menghargai, karena itu juga pun adalah anugerah daripada Tuhan itu sendiri. Kemudian yang terakhir, kita harus lebih utamakan dialog, harus utamakan percakapan tempat umat yang berbeda dengan kita. Ketika kita ada masalah pun dengan umat beragama yang berbeda, kita bisa menyelesaikan itu dengan baik tanpa melalui kekerasan. Itu sih kira-kira. Baik, untuk setiap umat dapat menjaga kerukunan antar umat beragama di dunia ini, sebaiknya setiap orang itu saling menjunjung tinggi dan menghormati dan yang dipercaya oleh orang lain, lalu mengamalkan perbuatan baik ya, alih-alih fanatisme terhadap agama itu sendiri. Kemudian setiap orang sebaiknya menjadikan agama sebagai perdamaian, bukan untuk menjadikan sebagai konflik. Untuk menjaga setiap kerukunan agama itu saya kira tergantung individu sendiri. Bukan agama kan kita kan tahu semua agama itu ada yang baik-baik aja. Itu rasa kalau untuk agama itu tergantung individu. Pertanyaan kelima,
Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Pemerintah dalam menciptakan kerukunan beragama di Indonesia. Peran pemerintah ini sangat penting, di mana pemerintah harusnya merangkul semua agama ini dan menjadi pihak netral di setiap agama. Di mana pemerintah tidak boleh mengambil bagian politik dari agama atau mendukung salah satu agama untuk kepentingan pribadi. Dengan memberikan hak yang sama setiap karena pemerintah memberikan kerukunan setiap agama. Tanpa hal itu mungkin Indonesia akan terpecah belah. Lalu sebenarnya pemerintah lebih mengurangi unsur politik dalam agama, termasuk seperti membuat kampanye di acara agama atau datang ke acara agama satu tapi tidak datang ke acara agama lain, daripada datang ke acara ini tapi yang lain juga, dari bangsa datang kedua-duanya atau datang berdua. Sebetulnya peran pemerintah dalam menjamin kebebasan agama ini yang pertama yaitu ya pemerintah juga harus bijak dalam menjamin kebebasan beragama. Misalnya ketika ada warga yang melarang beribadah ke agama A ini akan saya, ya pemerintah harus turun tangan supaya bisa mendamaikan dalam perbedaan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai pemerintah itu juga harus menindak hukum secara hukum kepada orang yang intoleran kepada yang beragama supaya diberi jerak istilahnya. Kemudian yang ketiga, pemerintah juga harus mendorong pendidikan yaitu toleransi. Pendidikan toleransi itu apa? Ya itu tadi Pancasila. Karena pendidikan toleransi itu sendiri pun itu yang mendorong bagi siswa kita, bagi siswa-siswa dalam menjaga persatuan dan kesatuan terutama di dalam toleransi itu sendiri. Sosial. Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam menjaga kerukunan beragama di Indonesia, yaitu dengan menjamin kebebasan beragama, bersikap adil kepada semua umat, serta memfasilitasi dialog antar umat beragama agar terciptanya kehidupan yang damai. Mungkin salah satu upaya kecil yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui program pendidikan untuk mendorong toleransi melalui aktivitas seminar dan juga sosialisasi. Menurut saya peran pemerintah dalam menjaga kerukunan dalam beragama di Indonesia itu melalui kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti menetapkan hukum yang berlaku dengan tegas kepada orang-orang yang melakukan intoleransi serta rasisme. Kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan di mana setiap beragama lintas agama tersebut dapat bekerja sama dalam satu event atau sebuah acara. Lalu menjamin tiap orang agar dapat menjalankan agamanya masing-masing dengan baik. Kalau peran pemerintah saya rasakan itu rasanya minim. Itu jarang ada kunjungan dari kepada komunikasi gitu. Berarti seharusnya Mereka itu datang ke sini pun pas diundang, kita undang kemarin baru datang. risetnya lebih sering diaktifkan. Atau waktu ada acara Imlek, pas mau Imlek orang itu kata memang ada datang sih tanya kondisi keamanan gimana, mau dijaga nggak lingkungan keluarganya ini gitu.